Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang sederhana ini, semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga kalian bisa mendapatkan informasi dan manfaat yang bisa kalian gunakan untuk usaha kalian ya guys. Sekali lagi Insan mengucapkan selamat datang untuk subscriber baru, selamat bergabung di channel ini. Jangan lupa bertanya apa masalah kalian, kita diskusi di sini. Buat para master juga jangan sungkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita ya guys. Semoga bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan, semoga bisa mendapatkan penyelesaian dari masalah-masalah yang sama-sama kita hadapi di dunia perjamuran ini ya guys. Nah, jadi balik lagi di tema video pada pagi hari ini. Insan ini berada di Kumbung guys, seperti biasa. Kumbung yang berantakan dan kecil ini ya guys ya. Semoga tapi selalu memberikan manfaat buat teman-teman semua, buat para petani jamur semua. Semoga bisa berguna. Nah, pada video kali ini saya akan coba menjawab satu pertanyaan dari kolom komentar lagi. Sebenarnya ini bukan pertanyaan untuk umum ya guys ya. Ini dia bertanya pribadi pada Insan. Jadi dia bertanya tentang masalah omset ya guys ya. Sebenarnya kalau di omset ini rahasia perusahaan ya guys. Rahasia sih sebenarnya, itu pribadi dari setiap orang. Jadinya setiap petani jamur itu walaupun mungkin bibitnya sama, jumlah backlognya sama, perawatannya sama, tapi bisa hasilnya berbeda. Itu tergantung dari rezeki tiap orang ya guys ya. Tiap rezeki setiap orang itu pastinya berbeda-beda. Jadi ya mungkin ini sekedar inspirasi aja buat teman kita itu. Mungkin dia mau buka di daerah sini ataupun mau survei daerah sini, ya nggak masalah ya guys ya. Yang penting Insan coba menjawab aja. Insan coba sharingkan kepada mereka, pada dia, pada teman-teman semua di daerah ini di Sumatera Utara, khususnya di Simalungun ya guys ya. Kabupaten Simalungun, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, itu omsetnya per 1000 backlog itu sebenarnya berapa kan gitu ya guys. Sebelumnya yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu, nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Kreatif Channel, supaya bisa kita terhubung, selalu terhubung dengan channel ini, bisa berkomunikasi, bisa sharing. Nah, jadi langsung aja ya guys ya, per 1000 backlog. Ini nggak tahu Insan mau dipotongkan ke modal atau enggak ya guys ya. Yang penting kita coba kalkulasikan keuntungan kotornya aja, jumlah keseluruhannya berapa. Ini udah Insan catat di kertas ini ya guys ya. Nah, jadi dalam 1000 backlog itu untuk backlog buatan Insan ya guys ya. Insan nggak mau mengambil contoh itu dari backlog dari sentra lain, karena ya pastinya Insan nanti nggak tahu hasilnya seperti apa. Tapi kalau dari Kumbung Insan sendiri, buatan dari tangan Insan sendiri, Insan sudah tahu lah hasilnya seperti apa, hasilnya berapa ya guys ya, sampai habis, sampai akhir backlognya sekitar 2,5 sampai 3 bulan. Nah, jadi untuk satu lognya biasanya itu hasilnya sekitaran antara 0,3 minimal sampai 0,5 ya guys ya, tergantung dari perawatan dan cuaca itu tadi guys. Cuman kita ambil pertengahannya aja, rata-rata mungkin 4 ons atau 0,4 gram. Nah, jadi untuk satu backlognya itu sekitar 4 on. Untuk 1000 backlog berarti sampai habis itu harus keluar sekitar 400 kilo ya guys ya. 400 kilo jamur tiram segar. Nah, itu standarnya lah, ataupun hasil dari standar dari 1000 backlog yang udah Insan kelola ataupun dari sentral Insan. Kemudian harga, soal harga di sini bervariasi ya guys ya, tergantung dari jenis pasar kalian. Seperti yang udah Insan buatkan di video-video sebelumnya itu, ada yang mulai dari 18.000, kemudian 20.000, kemudian 25.000, sampai ada yang tertinggi itu bisa jual dengan harga 30.000. Itu mungkin dia jual 1,7, harga jual 5.000. Nah, itu biasanya untuk pengecer ya guys ya. Nah, jadi untuk petani jamur yang pemula, mereka itu yang biasanya memelihara 300 atau 500 atau 700 atau 1000 log lah misalkan. Nah, jadi yang hasilnya belum terlalu banyak, mereka itu memiliki waktu luang dengan mengecer, karena mereka tahu dengan cara mengecer itu ataupun keliling-keliling, itu harga jual jamur bisa lebih tinggi. Kemudian prospeknya, pemasarannya juga lebih
lebih luas karena bisa keliling-keliling ya guys ya. Kalau kita hanya turun ke pajak, konsumen yang datang ke kita. Tapi kalau misalkan kita keliling-keliling, kita yang coba datangi konsumen, kita coba sharing, kita coba pemasaran, memperkenalkan barang kita, memperkenalkan produk kita, memperkenalkan usaha kita. Jadi suatu saat jika mereka butuh jamur atau mereka ingin makan jamur, jadi langsung kontak ke kita gitu ya guys. Nah jadi itu keuntungannya untuk pengecer, harga jualnya lebih tinggi, kemudian ya nama kita itu langsung udah kemana-mana ya guys ya. Ternyata si Anu tukang jamur, petani jamur, pengusaha jamur, nah seperti itu guys. Nah jadi itu guys, itu biasanya harga jual itu tergantung dari pasar yang kalian pilih. Nah jadi kalau misalkan omset dalam 1000 backlog, 1000 backlog itu kalau kita ambil harga jualnya yang per kilo 18.000 biasanya, ini untuk pasar grosir besarnya. Nah jadi itu 18.000 per kilo ya, kalau kali 400 kilo itu sekitar 7.200.000 ya guys ya. Itu masih kotor, belum kepotong modal, belum kepotong plastik, belum kepotong segala macam lah ya guys ya. Nah kemudian yang kedua, kalau kali 20 ya udah jelas ya guys ya, 8 juta selama satu periode panen. Bisa lebih bisa kurang, tapi kalau kurang kemungkinan hanya sedikit ya guys ya, kemungkinan lebih karena memang yaitu kita ambil dalam tahapan sederhananya ataupun standarnya seperti itu. Kemudian kalau kali 25.000 untuk pasar online nih guys ya, seperti yang udah Insan bilang ya, kalau satu kali periode itu selama atau sebanyak 1000 log itu ya sekitar 10 juta. Kemudian untuk yang harga jual 30.000 itu adalah 12 juta ya guys, yang 4 kali 3 12 juta selama satu periode masa panen. Nah jadi kalau Insan sendiri, Insan yang mana? Kalau ditanya pribadi Insan nggak tentu guys. Nah karena apa? Karena ya kebanyakan memang turun ke pasar ya guys ya, turun ke pasar, tapi nggak sedikit juga ada yang datang dari pengusaha-pengusaha kecil ataupun jualan apa dia online, seperti jual pizza jamur, jamur crispy, mereka datang langsung ke rumah ya. Insan nggak mungkin kasih harga yang segitu ya guys ya, pasti harga lebih bawah lagi, lebih bersahabat lagi. Nah jadi mungkin kalkulasi singkatnya seperti itu. Kalau misalkan mau dikurangi harga modal, kalau dari Sentral Insan yaitu 1000 log ya 3.500.000 ya guys ya. Kalau kita ambil dari yang paling rendah tadi 7.200.000 kurangi 3.500.000, keuntungannya sekitar 3.700.000 ya guys ya. Nah itu kita ambil dari sisi yang paling sedikit ya guys ya, kali 18.000 per kilo. Nah karena rata-rata memang jarang yang jual seperti itu guys, rata-rata memang jual di atas minimal 20.000 lah, minimal 20.000, di atasnya juga banyak. Nah seperti itu, ada yang 22, 23, 24, nah variasi guys seperti itu. Jadi mungkin hanya Insan yang jual 18, bahkan kadang Insan jual 15 juga. Saat banjir panen raya itu Insan langsung turunkan aja. Tapi Insan strateginya nggak menurunkan harga ya guys ya, tapi Insan nambahkan timbangan harga tetap. Jadi kalau dikalkulasikan per kilo ya harganya turun, tapi dari harga pasar itu tetap. Nah seperti itu guys, itu salah satu cara untuk bagaimana konsumen nggak lari, bagaimana konsumen nggak kapok, karena jarang mereka itu yang menimbang sebenarnya guys. Jadi mereka itu kebanyakan ya melihat aja perbungkus, kadang terlihat banyak, kadang terlihat sedikit. Nah seperti itu ya guys ya. Nah padahal ya memang Insan sendiri kemasan itu lihat dari kondisi jamur. Saat panen raya jamur banyak itu Insan mau melebih-lebihkan. Jadi 1 kilo itu bisa hanya jadi 6 bungkus atau 5 bungkus. Tapi kalau saat jamur sedikit ya bisa jadi 7 bungkus. Nah seperti itu guys. Jadi konsumen tidak terlalu terasa antara penaikan dan penurunan harga jamur. Yang mereka tahu ya perbungkusnya 3.500 saja, tapi dari per kilonya hanya kita yang tahu. Nah seperti itu guys. Nah jadi kalau misalkan tadi Insan kurangkan dengan modal yaitu yang sejumlah 3.500.000, taruhlah kalau kalian butuh transport lagi sekitar 200 atau 300, berarti ya 3.800.000 lah ya guys. 3.800.000 dikurangi dengan keuntungan kotor tadi 7.200.000, berarti hanya sekitar 3.200.000 atau 3.400.000 lah keuntungan bersihnya. Itu pun belum bersih juga guys, bisa juga dikurangkan lagi dari modal plastik. Jadi bisa dikatakan ya sekitar 3 jutaan lah ya guys ya bersih. Itu lagi, sekali lagi itu tergantung dari harga penjualan kalian. Kalian memilih harga yang mana, pasar yang mana, itu tergantung kalian. Kalau mau susah sedikit, lebih untung lagi di jualan ecerin lanjut tadi ya guys ya, di ecer. Karena kalian langsung bertatap muka dengan konsumennya,
kalian langsung menentukan harganya, bahkan bisa negosiasi lagi kalau mau ngambil banyak, bisa dapat langganan baru, dapat langganan yang panjang. Nah seperti itu guys. Nah jadi mungkin video singkatnya sampai di sini dulu, ngobrol-ngobrol nggak pentingnya. Kalau misalkan kalian suka video ini, bisa di like dan di share kepada teman-teman yang membutuhkan mungkin untuk wilayah Kabupaten Simalungun. Salam spora, kita jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.